kami dari Puskesmas Andalas. Ini saya Dr. Pratiwi beserta rekan-rekan, ada Bu Salmiati, Bu Deni, sama Bu Yati. Ini kita dari bagian gizi dan juga dari Humas Puskesmas Andalas. Rencana kedatangan kita kemari ada dua hal. Yang pertama terkait dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang tahun ini mengambil tema remaja sehat bebas anemia. Nah, jadi memang tahun ini khusus diambil tema yang remaja sehat bebas anemia, khusus untuk remaja putri, Pak, terutama gitu. Nah, sebelumnya kan memang kita sudah ada di tahun 2019 kita sudah pelantikan remaja keren ya, Pak, waktu itu. Dan itu adalah kader kesehatan remaja yang memang nantinya mereka kita harapkan salah satu tugasnya adalah dapat membagikan tablet tambah darah secara mandiri pada teman-temannya di kelas, dan juga dijadwalkan untuk minum tablet tambah darah secara bersamaan. Biasanya waktu itu kita pilih harinya kalau nggak salah Jumat ya, Jumat apa Senin, SMP 8 ya. Nah, jadi kita harapkan dengan tablet tambah darah yang sudah kita berikan, siswanya, kader kesehatan remaja yang sudah kita pilih itu bisa membagikan secara rutin, sekali sebulan, sekali seminggu kepada teman-temannya, dan diminum secara bersamaan. Harinya boleh dipilih apakah biasanya Jumat atau Senin. Nah, untuk tahun ini dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ini, kita juga akan memberikan tablet tambah darah. Nah, sekarang kita udah bawa tablet tambah darahnya, dan itu untuk 3 bulan. Jadi nanti kita berikan ke penanggung jawab UKS. Program ini berlaku sampai remaja putri ini masih bersekolah, itu tetap diberikan, Pak, tetap diberikan gitu. Jadi itu namanya programnya blanket approach. Jadi namanya program dengan pendekatan selimut. Jadi kita tidak pilih lagi ada yang anemia, ada yang enggak. Itu semua remaja putri harus dapat dan harus minum tablet tambah darah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mencegah remaja putri ini mengalami anemia. Nah, nanti hubungannya adalah kan remaja putrinya dalam masa pertumbuhan, ditambah dengan haid juga, dia tentu akan kehilangan darah, maka kita harus berikan tablet tambah darah. Selain itu juga gunanya ketika remaja putri ini sudah mendapatkan tablet tambah darah dari remaja, ketika nanti menikah dan mengalami kehamilan, maka ibu-ibu yang anemia ini kita khawatirkan nanti akan melahirkan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah, atau ketika melahirkan dia akan mengalami perdarahan yang hebat. Jadi makanya kita lakukan intervensinya dari hulu gitu, Pak. Jadi hilirnya kan ibu-ibu hamil dengan anak-anak yang berat badan lahir rendah, prematur dan yang lainnya. Jadi di hulunya dari remaja kita udah intervensi dulu gitu. Kita intervensi dari remaja sehingga remaja putrinya udah dipersiapkan. Jadi tidak lagi mengalami anemia, sehingga ketika menikah, mengalami kehamilan, melahirkan, itu tidak terjadi anemia. Karena memang banyak sekarang ibu-ibu muda yang hamil itu mengalami anemia, Pak. Nanti perdarahan, kadang berat badan lahirnya bayinya cuma 1, sekian kilo gitu. Dan itu yang dicoba lakukan intervensi oleh pemerintah gitu. Nah, ditambah sekarang cuma memang yang tantangan yang kita hadapi di lapangan itu adalah banyaknya berita-berita, mungkin semuanya itu sekarang banyak berita hoax gitu ya, berita palsu ataupun hal-hal yang tidak benar yang disebarkan, sehingga ini mengganggu pencapaian program. Jadi banyak misalnya orang tua yang mungkin menentang dengan pemberian ini obat apa yang diberikan puskesmas, gratis lagi. Kalau zaman sekarang yang gratis ini kan jadi agak diragukan atau mencurigakan gitu, padahal sebenarnya pemerintah itu sudah mengelontorkan uang yang cukup banyak untuk menyediakan tablet tambah darah yang bisa mengcover seluruh remaja putri yang ada di Indonesia gitu. Kita setiap ke sekolah tuh selalu edukasi, kadang ke guru ataupun ke siswanya ataupun ke wali murid gitu. Kita pernah juga mengadakan yang menghubungi wali murid. Jadi banyak beberapa berita yang beredar itu nanti katanya bisa bikin mandul. Nah, itu salah satunya. Terus nanti banyak-banyak, tapi yang paling mengkhawatirkan itu bikin mandul atau keracunan. Kenapa? Nanti kalau kita minum terus nggak berlebihan tablet tambah darah di dalam tubuh kita, zat besinya itu. Nah,
Jadi kalau zat besi itu dia punya autoregulasi di dalam tubuh kita. Jadi ketika dia berlebih, dia akan dibuang, Pak. Tapi kalau ketika dia kurang, dia akan disimpan gitu. Jadi bukan berarti ketika kita minum sekali seminggu setiap hari, dia numpuk di tubuh kita, enggak. Jadi pengaturan zat besi itu ada ada autoregulasinya. Hanya saja ada beberapa ketentuan di saat meminum tablet tambah darah. Sebaiknya kita makan dulu karena nanti mungkin efeknya akan agak mual ataupun agak nyeri di lambung. Itu pertama. Yang kedua, meminum tablet tambah darah itu sebaiknya tidak dibarengi dengan minum teh, karena teh itu bisa mengikat tablet besinya lagi. Jadi sama kayak kita makan nasi minum TS gitu. Jadi besinya itu diikat, sehingga kadang kebiasaan kita makan nasi sama TS itu, jadi zat besinya nggak terserap sama tubuh gitu. Meskipun kita makan yang bergizi, itu zat besinya nggak terserap gitu. Jadi karena itu nggak boleh bareng dengan teh, susu, dan juga obat seperti obat mah, Pak. Obat mah terutama antacid yang mengandung magnesium gitu. Nah itu nggak boleh barengan dengan itu. Tapi dia justru akan bagus penyerapannya jika kita sering minum vitamin C ataupun buah-buahan gitu. Itu akan bagus penyerapan zat besinya gitu. Tapi nggak usah bersamaan juga, nggak masalah. Terus juga selain tablet tambah darah, tentu harus diiringi dengan makan makanan yang mengandung zat besi yang cukup gitu. Salah satunya seperti sayur-sayuran hijau gitu, hati gitu, daging gitu, itu ada zat besinya gitu. Jadi mungkin itu sih Pak yang ingin kita sampaikan hari ini.